Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, yakni pada asas yang ketiga, yaitu Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi biodata, nama, nasab, ya, telah pada episode-episode sebelumnya dan bisa disimak rekamannya. Dan sekarang kita akan masuk kepada periodisasi dari rentang usia Nabi Muhammad SAW yang totalnya 63 tahun, ya. Di mana dari 63 tahun itu 40 tahun Nabi Muhammad SAW menjalani masa sebelum kenabian. Dan setelah 40 tahun yang totalnya 23, barulah di situ Nabi Muhammad menjalani sebagai sosok seorang nabi sekaligus rasul, ya. Jadi ini harus paham bahwasanya ada tanda di mana Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang nabi, dan ada tanda pula Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Di sini dikatakan oleh sahibul matan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, nubbi'a bi ikra, menandakan di sini apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ditandai dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq, ya, dengan bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama sampai ayat kelima. Nantinya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddatsir. Di sini dikatakan oleh sahibul matan wa ursila bil muddatsir. Tamam, barakallahu fiik. Sekarang kita baca ini. Walahu minal umuri 63 sanatan. Walahu minal umuri 63 sanatan. Nabi Muhammad SAW total usianya itu 63 tahun. Kemudian arba'una qabla nubuwah, sebagaimana dikatakan tadi di awal bahwasanya 40 tahun pertama itu disebut dengan masa sebelum kenabian. Kemudian wa thalathun wa ishruna nabiyan rasulan. Nah, 23 tahun setelahnya, 23 tahun setelahnya, di situ Nabi Muhammad SAW menjalani hidup sebagai seorang nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Iqra. Kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Fahuwa, maka dia Nabi kita Muhammad SAW wulida fi Makkah, dilahirkan di Makkah. Wasturdi'a fi Bani Sa'ad. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu disusui di perkampungan atau di tengah Bani Sa'ad, inda Halimah As-Sa'diyah, oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Wa mata Abdullahi abuhu, ya. Dan Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Jadi ayah dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah itu meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi syarah ini merupakan apa? Ringkasan dari sirah nabawiyah saja yang bentuknya apa? Poin-poin namun dipadukan menjadi narasi seperti ini. Ya. Wa huwa fi batni ummihi. Nah, ketika ayah Nabi Muhammad SAW yang namanya adalah Abdullah itu meninggal, ketika Nabi Muhammad itu fi batni ummihi, masih di dalam perut ibunya Aminah, ya.
Summa matat ummuhu, kemudian ibunya yaitu Aminah meninggal ba'da wiladatihi biqalilin. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ya, beberapa saat setelah itu, ya, beberapa saat setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Ini tentu ada beberapa versi, ya, karena ada versi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu eh, ya diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia 4 tahun, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Nah, di versi tersebut dikembalikan kepada ibunya menandakan ibunya masih hidup sampai usia Nabi 6 tahun. Nah, ya, ala kulli hal di sini ada versi yang sebagaimana dinyatakan oleh syarih, yakni Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan, bahwasanya ibunya Nabi Muhammad SAW, yakni Aminah, meninggal, ya, beberapa saat ba'da wiladatihi, setelah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ala kuliah setelah itu fahadonathu. Fahadonathu, Nabi Muhammad SAW itu diasuh kemudian oleh seorang perempuan namanya Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman Al-Habasyiyah, orang Habasyah, orang Ethiopia. Allati warathaha an abihi, yang mana Nabi nantinya mewariskannya dari ayahnya. Jadi ini, ya, Ummu Aiman bekas budak dari siapa? Ayahnya Abdullah, ya, ayahnya Nabi Muhammad SAW yang Abdullah tadi. Wasara, maka jadilah, ya, pengasuhan. Nah, wasara fi kafalati jaddihi Abdul Muttalibi. Nah, ya, dan jadilah, ya, di dalam pengasuhan kakeknya. Nah, ya, Abdul Muthalib. Setelah itu Nabi Muhammad berada di bawah pengasuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Summa mata Abdul Muthalib. Nah, setelah itu meninggallah kakek Nabi Muhammad SAW ini, ya, yakni Abdul Muthalib. Ya, pengasuhan Nabi Muhammad SAW berpindah lagi. Wantaqalat kafalatuhu. Nah, kafalah itu artinya apa? Pengasuhan. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW itu berpindah lagi ila ammihi, kepada pamannya. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abu Talib. Ya. Wa Asya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW itu hidup arba'ina sanatan, 40 tahun qablan nubuwah, sebelum kenabian. Jadi 40 tahun pertama Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan itu, ya, belum menjadi seorang nabi dan rasul. Seketika itu, ya, ma'rufan bil amanah, Nabi Muhammad SAW telah dikenal bil amanah sebagai sosok yang amanah, dipercaya, wasidki, dan juga dikenal sebagai sosok yang jujur, bukan hanya dari perkataan, tapi juga jujur dari perbuatan. Wal karomi, ya, dan Nabi Muhammad SAW ketika menjalani hidup di 40 tahun pertama, ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, selain dikenal sebagai tokoh atau sosok orang yang amanah, jujur, dan juga dikenal sebagai karom, orang yang dermawan, dan juga tajannub, ya, tajannubi, orang yang menjauhi ibadatil asnam, peribadahan kepada patung, peribadahan kepada berhala. Karena memang Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masih, ya, menyembah dan beribadah kepada berhala. Nabi Muhammad SAW yang hidup di tengah mereka tidak sedikit pun, ya, mencondongkan dirinya kepada asnam, kepada berhala. Begitu pula tajannubi syurbil khamr, ya. Nabi Muhammad senantiasa menjauhi yang namanya minum-minuman keras, ya. Kalau kita baca sejarah orang-orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy, di antara adat kebiasaan mereka salah satunya adalah apa? Minum minuman khamar, minum minuman keras, mabuk-mabukan hobinya. Maka ya'malu ma ya'maluhu ahlul jahiliyah. Intinya di sini, di dalam kalimat ini, ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Bal kana alaihi salatu wasalam yakhruju ila ghari Hira. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhruju, yakni keluar pergi ke Gua Hira. Untuk apa Nabi Muhammad SAW ke sana? Yata'abbadu fihi. Nabi Muhammad SAW beribadah. Al-ayyama dzatal adat. Al-ayyama dzatal adat. Beberapa hari. Ya. Beberapa hari. Al-ayyama dzatal adadi. Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah. Ya'budu. Nah, ya'budullaha ala millati Ibrahim ala tauhidi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas milahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yakni di atas tauhid, ya. Ini Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira, beribadah kepada Allah. Summa lamma balagha al-arba'ina min umrihi. Kemudian tatkala usia Nabi Muhammad SAW itu sampai, ya. Nah, kemudian tatkala usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 tahun, disitulah wahyu turun kepadanya. Nazala alaihi al-wahyu. Wahyu turun kepadanya. Al-wahyu itu fa'il dari nazala. Bi anja'ahu, dengan Jibril, ya, dengan datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fi ghari Hira. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Wa qala lahu, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun membalas ucapan Jibril tadi, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Yang maksudnya adalah, la uhsinu al-qira'ata, saya nggak bisa baca. Di sini kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan pelukan yang erat. Fadhammahu dhammatan syadidatan. Ya. Summa arsalahu. Setelah dipeluk oleh Jibril, kemudian Jibril melepasnya. Nah, ya, arsalahu, melepasnya begitu. Maqala, dan Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Ya, dibalas lagi sama Nabi Muhammad SAW, qala ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Summa dhammahu, ya, maratan tsaniyatan. Kemudian Jibril memeluknya kembali, ya, kedua kalinya memeluk Nabi Muhammad SAW. Summa arsalahu, dan Jibril melepas Nabi Muhammad SAW. Setelah dilepas, kemudian Jibril pun berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat perintah yang sama pada kalimat-kalimat sebelumnya, yakni Iqra, bacalah. Qala, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban yang sama, ma'ana biqari'in. Faqala lahu, dan disinilah Jibril membacakan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min alaq. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari alaq, dari apa? Segumpal darah. Intinya ini adalah perjalanan ringkas dan juga sejarah singkat yang dijelaskan oleh pensyarah di sini. Hadhihi hiya nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah dia kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabba'ahu Allahu bi'iqra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang nabi dengan Iqra. Ya. Ai ja'alahu, yakni maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang nabi dengan turunnya ayat tadi. Tsumma dzahaba ila baitihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi, dzahaba, ya, ke rumahnya. Yartajifu, ya, dalam keadaan gemetar minal khauf, ya, gemetar dari takut, ya, karena takut. Nah, ya,
Kemudian li'anna lakiya syai'an, karena Nabi Muhammad SAW bertemu sesuatu maka ya'rifuhu min qablu, yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah temui, yaitu adalah amron hailan, perkara yang besar. Fawajada, nah kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah, Nabi Muhammad mendapati ya zaujahu. Nah ini penting kita ketahui, zaujahu. Nah, zauja itu kan zaujun. Zaujun itu bukan hanya berarti suami, tapi juga berarti pasangan. Ketika dikatakan di sini wajada, wajada kan failnya adalah domir mustatir huwa, ya kan? Jawazan takdiru huwa, huwa yang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad ketika sampai di rumahnya dalam keadaan tadi yartajifu, gemetar minal khauf karena takut, sebab dia bertemu dengan sesuatu maka ya'rifuhu min qablu yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, yakni amron hailan, perkara sesuatu yang besar begitu. Nabi Muhammad mendapati pasangannya. Siapa pasangannya? Istri. Ya, jadi pasangan itu bisa suami, bisa istri. Di sini tentu dong istri ya, Khadijah. Mendapati ya istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika bertemu dan mendapati istrinya, langsunglah istrinya, yakni Khadijah itu faghatathu. Faghatathu. Apa itu? Yakni ya apa? Mendekap, menyelimuti, memeluk ya bahasa kita sekarang. Oke, ketika melihat suaminya yang ketakutan seperti itu. Kemudian apa? Wa hada'athu. Hada'athu yakni apa? Memotivasi. Jadi ini salah satu karakter yang ada pada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada di Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, langsung diberi motivasi. Jadi nggak ditanya-tanya dulu, nggak diinterogasi dulu. Kenapa begini, kenapa begitu? Langsung dimotivasi gimana caranya ya suaminya itu Nabi Muhammad SAW kembali ke keadaan tenang terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini diberikan motivasi, ditenangkan, qalat lahu, qalat ya kan failnya hiya yang kembali kepada Khadijah. Khadijah berkata lahu kepada Nabi Muhammad SAW, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, ya wallahi demi Allah, la yukhzikallahu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Ya. Kenapa? Innaka, kata Khadijah, sesungguhnya engkau la tasilur rahim. Ya, la tasilur rahim adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Kemudian juga engkau wahai Muhammad ya adalah sosok orang yang tukri ad-daifa, orang yang selalu senantiasa memuliakan tamu. Bahkan tahmilu al-kalla, orang yang selalu menyangga beban. Ya, orang yang sedang kesusahan begitu. Wa tu'inu, dan engkau juga adalah orang yang senantiasa selalu menolong, membantu ya orang-orang ketika ada musibah. Ala nawaibi ad-dahr. Nawaibi ad-dahr. Nah, di sini fawato'athu ya. Khadijah menyiapkan Nabi Muhammad SAW. Wa zahabat bihi, dan Khadijah pun pergi zahabat bihi dengan Nabi Muhammad SAW ila ibni ammihi. Ila ibni ammiha afun. Ila bni ammiha. Haknya kan kembali kepada Khadijah. Pergi menuju mana? Iya, menuju ke tempat anak ya dari pamannya Khadijah. Berarti kan sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dikenal ya sebagai orang yang sangat cerdas dan pintar. Karena beliau hobi sekali menelaah kitab, membaca buku-buku.
Ya, bahkan beliau pun menemukan kebenaran dari apa yang beliau baca. Jadi kesukaan dan hobi membaca itu adalah perkara yang positif, bisa mendatangkan faidah dan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat membaca bisa mengenali kebenaran. Wa kana qad tahannatha, ya. Dan dia ini dikenal sebagai orang yang menyendiri, ya, beribadah kepada Allah nih. Waraqah bin Naufal ini, gitu. Wa qara'a fil kutubi, dan dia pernah membaca di kitab-kitab, ya. Nah, as-sabiqah. Nah, dia ini adalah orang yang apa? Telah membaca, afwan, bukan pernah. Kita terjemahkan qara'a ya, telah ya. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang telah membaca kitab-kitab terdahulu. Nah, ya. Kitab-kitab terdahulu. As-sabiqah. Ta'abudan lillah. Dia ini Waraqah bin Naufal ini beribadah kepada Allah. Ya, ibadahnya dia kepada Allah. Dari mana taunya? Dari mana taunya Waraqah bin Naufal ini? Padahal Nabi Muhammad belum diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Iya, karena membaca. Karena membaca risalah-risalah terdahulu. Ya. Ada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang misinya sama, yaitu menyeru apa? Manusia untuk beribadah kepada Allah. Disitulah dia kenal kebenaran, dan setelah tahu akan kebenaran, kebenaran itu diikuti. Saat mengikuti kebenaran itu, dia masih terus menelaah kitab-kitab, masih terus membaca. Falamma, falamma gitu. Ya. Falamma akhbarahu, ya. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadanya di Maru'ah terhadap apa yang dilihat oleh Nabi di Gua Hira, terhadap apa yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril alaihissalam di mana? Di Gua Hira, diceritakan semuanya kepada Waraqah bin Naufal ini. Kemudian apa? Qala di sini siapa fa'ilnya? Waraqah. Waraqah pun berkata, hadza huwan namus. Nah, dia ini adalah namus. Alladzi kana yanzilu ala Musa, yang dulu pernah datang kepada Musa juga, gitu. Yang dimaksud namus di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Waraqah bin Naufal tahu, ya, Jibril pernah datang kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa seketika itu diangkat menjadi seorang nabi, ya tahu dong Waraqah bahwasanya Nabi Muhammad kalau udah didatengin sosok ini, ya maka Nabi Muhammad adalah sosok seorang nabi dan rasul. Ya. Makanya Waraqah bin Naufal pernah berjanji, ya, akan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia tahu seorang nabi dan rasul itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Di antara ujiannya itu adalah dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan tidak jarang dimusuhi oleh orang-orang tercintanya. Ya, sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ya, kerabatnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari orang-orang yang ia cintai. Baik, kita lihat di sini wa ursila bil muddassir. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus, ya, sebagai seorang rasul dengan turunnya surat Al-Muddassir. Wa baladuhu Makkah. Dan negeri Nabi Muhammad SAW itu di Mekah, tempat maksudnya, ya. Wa hajara ilal Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan di Mekah, tumbuh kembang di sana. Setelah itu apakah Nabi Muhammad hanya berdiam diri di zona nyamannya, yakni hanya berlama-lama di Mekah? Tidak, Nabi Muhammad merantau. Ya, bahasa kita sekarang merantau seperti itu. Nah, yakni di sini Nabi Muhammad SAW hijrah, hajara ilal Madinah. Ya, untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi guna memaksimalkan dakwah Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan misi hal tersebut.
Ya, jadi Nabi Muhammad SAW pun mempunyai strategi, dan itulah strateginya ya Nabi Muhammad SAW, strategi dakwah maksudnya. Ba'athahullahu bin bin ya bin Nidharah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, dengan apa? Memberikan peringatan anisyirki. Ya, mengutus Nabi Muhammad SAW dengan memberi peringatan dari kesyirikan. Wa yada'u ila tauhid, dan untuk menyeru kepada tauhid. Dan inilah pesan Nabi Muhammad SAW ya kepada orang-orang di sekitarnya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Karena memang Nabi Muhammad dititipkan pesan oleh Allah, ya, diamanahkan inti dari kerasulan Nabi Muhammad SAW itu, ya, dan juga inti dari kenabian Nabi Muhammad itu untuk menyerukan kepada orang-orang kepada tauhid, ya, dan ya, menyerukan orang-orang untuk meninggalkan kesyirikan. Wad dalil, dan inilah ya tanda diangkatnya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur wa la tamnu tastakfir wa li rabbika fasbir. Thumma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian turun atas Nabi Muhammad SAW, ya, atas Nabi Muhammad SAW, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hadza huwa al-irsal. Inilah tanda diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Wa hadza ma'na qaul syekh, wa hadza ma'na qauli syekh. Dan inilah makna dari perkataan Syekh, nabba'ahu bi iqra wa arsalahu bil mudatsir. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, surat apa yang menandakan Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi? Ya. Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau pertanyaannya, surat apa yang menandakan Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul? Surah Al-Mudatsir. Gitu. Ini harus paham nih. Ya. Wal farqu bainan nabi wa rasul, di sini tentu menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara nabi dan rasul? Diberikan jawaban langsung oleh pensyarah di sini. Anna nabiyya huwa man uhiya ili, ya, man uhiya ilaihi bisyara'. Anna nabiyya, bahwasanya seorang nabi itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya, dengan apa? Dengan satu syariat. Dengan satu syariat. Walam yu'mar bitablighihi, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Nabi. Contoh, Nabi Adam. Nabi Adam seorang nabi? Iya, seorang nabi. Karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan? Dia mau menyampaikan kepada siapa? Ya, nah, maupun nabi-nabi yang lainnya. War rasul, nah, rasul huwa man uhiya ilaihi bisyara'. Ini kan satu sisi kesamaan dengan nabi. Tapi ada satu sisi perbedaan dengan nabi. Yakni kalau rasul ketika diberikan wahyu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Berarti kan sudah ada orang-orang di sekitarnya. Gitu. Dan masing-masing setiap rasul memiliki tantangannya tersendiri. Makanya dari tantangan-tantangannya tersendiri itu, terkadang mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT berbeda-beda. Yakni apa? Hikmahnya mengikuti tantangan di setiap zamannya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa seorang rasul, ya. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Tongkat. Ya, tongkat. Walaupun mereka semua para nabi dan rasul diberikan kitab, begitu. Tetapi ada yang selain diberikan kitab, tapi diberikan mukjizat yang lain oleh Allah. Ya, di antara contohnya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Di situ selain beliau diberikan kitab oleh Allah, tapi juga diberikan mukjizat yang lain, yakni tongkat. Kenapa sih?
Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Karena tantangan pada zaman Nabi Musa adalah tukang sihir. Nah, sekarang pertanyaannya langsung untuk meringkas ya dan mengefisienkan waktu agar tidak berlama-lama, kita langsung beralih kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW, kenapa kitab yang diberikan kepadanya Al-Quran sekaligus Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad SAW? Karena tantangan di zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul adalah kemahiran bersyair, kemahiran berbahasa. Orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang pandai bersyair. Makanya ketika mendalami bahasa Arab, ada 3 objek kajian dalam bahasa Arab, yakni Al-Quran jelas, ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah sabda perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah syair jahiliyah, syair jahili. Dikenal dengan ya ada al-mu'allaqat, dikenal satu istilah al-mu'allaqat. Ya, nah maupun syair-syairnya yang lain. Barakallahu fiik. Wa tawdihu dzalika, dan penjelasan hal tersebut, annar rasula tanzilu alaihi syariatun. Nah, turun atasnya syariat wa kitabun, dan juga kitab. Fahuwa nubbi abi ikra. Maka dia Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang nabi dengan ikra, wa ursila, dan diangkat menjadi seorang rasul bil muddassir, dengan turunnya surah al-muddassir. Ala ra'sil arba'in. Maksudnya apa? Ala ra'sil arba'in, ya, keduanya turun ketika usia Nabi mencapai 40 tahun. Wa kadzalikal anbiya'u, dan demikian para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. An-nabiyyu yub'atsu bisyar'i. Ya, nabi itu diutus dengan syariat ya, min qabli. Iya, nabi itu maksudnya apa di sini? Nabi itu diutus ya dengan syariat man qablahu, seperti ya nabi-nabi sebelumnya, dan juga diutus dengan kitab man qablahu, seperti nabi-nabi sebelumnya. Ini bukan min ya, man. Baik. Wa yuha ilaihi. Nah, barulah setelah itu apa? Diwahyukan kepadanya bi ba'dil masail ya. Dengan apa? Sebagian permasalahan. Seperti apa? Ka ambiyai Bani Israel min ba'di Musa. Ya, seperti apa? Nabi-nabi Bani Israel ya setelah Musa. Wal mudassir maknahu ya al-multahif ya. Al-multahif itu apa artinya? Yang berselimut, orang berselimut. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi salatu wasallam, karena Nabi Muhammad SAW asabahu syai'un ya, ditimpa sesuatu ketakutan ya, sesuatu minal faza ya, ketakutan, sesuatu dari ketakutan. Nabi Muhammad ditimpa oleh sesuatu berupa ketakutan begitu. Faqala ya, faqala. Nah, Nabi Muhammad SAW berkata apa? Dathiruni, 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 dathiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Ay, ya, ghuttuni. Ghuttuni artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallahu alaihi. Disinilah firman Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ay, azzamhu. Ya, fakabbir artinya apa? Agungkanlah Allah. Agungkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahir. Wa thiyabaka fatahir. Nah, ya. Ai tahhir a'malak. Bersihkan, sucikanlah amalanmu. Minasyirki, dari kesyirikan.
Fal a'mal tusamma athiyab. Ya, dinamakan juga pakaian. Nah, untuk menafsirkan ayat ini pun juga bisa kita pakai syair jahili, ya, terkait kata siap. Nah, ya, terkait apa kata siap. Siap, ya, bimakna i'tiqad juga, ya, keyakinan. Nanti saya akan berikan apa namanya contoh syairnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian takwa. Demikian itu terbaik, ya. Sama at-taqwa libasan, ya. Takwa itu dinamakan sebagai libas, pakaian. Warrujza, arrujza maknanya adalah asnam, patung, ya, patung. Fahjur artinya adalah utrukha, tinggalkan. Wa beta'id anha, dan jauhi. Kan Allah SWT katakan apa? Warrujza fahjur. Nah, patung, berhala, sesembahan yang disembah selain Allah, itu apa? Fahjur, kan? Maka jauhilah, utrukha, jauhilah, tinggalkanlah. Wa beta'id anha, dan ya, pergi sejauh-jauhnya. Faba'athahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ala ra'sil arba'in di usia 40 tahun. Wa baqiya fi Makkah, Nabi Muhammad SAW apa? Tinggal, ya, salasa asyrata sanah yada'un nasa. Nah, salasa asyrata 13 tahun mendakwahkan manusia ila tauhid, ya, kepada tauhid. Nah, dan juga mendakwahkan kepada manusia wa tarkil ibadatil asnam, untuk meninggalkan peribadahan kepada patung. Wa hasalat mudawalatun bainahu wa bainal musyrikin. Nah, ini Masya Allah. Dan tentunya terjadi yang namanya mudawalat. Mudawalat itu adalah kejadian, diskusi, ya, antara Nabi Muhammad SAW dan kaum musyrikin. Hasala alaihi adza, terjadi pula pada Nabi Muhammad SAW adza, gangguan. Tentu juga wa alaman amana bihi wa atba'uhu, ya, wa atba'uhu. Afwan, wattaba'ahu, ya, ittaba, wattaba'uhu, ittaba'a, ya, wattaba'uhu, ya. Dan ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga terjadi gangguan itu bukan hanya pada Nabi, tapi juga pada orang-orang yang beriman kepada Nabi dan juga yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wahasalat mudoyaqatun, ya, terjadi pula kesempitan, ya, dari kaum musyrikin fi khilali salasa asyrah sana, selama 13 tahun itu, ya. Wa qabla al-hijrah bi thalathi sanawatin. Nah, ya. Nah, 3 tahun, kan 13 tahun tuh. 3 tahunnya apa? Usriya. Nabi Muhammad SAW diisrakan ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa urija bihi ila sama, kemudian dimi'rajkan ke langit. Turun, ini perintah salat, ya, tentunya dengan kita kenal peristiwa Isra, al-Isra wal Mi'raj. Naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Wa furidat alaihi as-salawatu al-khams.
furidot, disitulah diwajibkan sholat 5 waktu. Fashola bi Makkah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu apa? Ya, sholat di Mekah salasa sinin, selama 3 tahun. Ya, baru setelah itu hijrah ke Madinah. Ya, fahajara ilal Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ba'dama iltaqa bil ansar. Ya, setelah itu Nabi berjumpa dengan orang-orang Ansar fi bai'atil aqabatil ula, pada bai'ah Aqabah yang pertama. Ya, bai'ah Aqabah yang pertama ini itu tahun 12 setelah kenabian, ya, tahun 12 setelah kenabian. Nanti yang apa namanya? Bai'ah Aqabah kedua itu adalah ya tahun ke-13 setelah kenabian. Nah, tahun 13 setelah kenabian. Jadi ada 2 bai'ah Aqabah. Nah, wa bai'atil Aqabah asaniyah. Hajara ilal Madinah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, wa aqama biha asyra sanawatin. Dan Nabi menetap di Madinah itu selama 10 tahun. Nah, maksudnya Nabi Muhammad berdakwah di Madinah 10 tahun, 13 tahun di Mekah. Ketika 10 tahun itu di Mekah, 3 tahun setelahnya itu kan, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, turun syariat salat, ditandai dengan peristiwa tadi ya, Isra wal Mi'raj, al-Isra wal Mi'raj. Fal majmu'u thalathun wa ishruna sanatan. Maka kalau digabung, totalnya berapa tahun? 23 tahun. Ya, 23 tahun totalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tentu setelah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul nih. Ba'da nubuwah asya. Ya, setelah kenabian Nabi Muhammad SAW hidup salasan wa ishrin. 13 tahun. Ya, salasan wa ishrin sanatan. Ya, afwan. Kok 13? 23 tahun. Nah, jadi setelah kenabian Nabi Muhammad SAW itu hidup asya salasan wa isrina. Hidup selama 13 tahun. Astagfirullah. 23 tahun. Hidup ya selama 23 tahun setelah kenabian. Oke. 40 tambah 23. 63 setelah kenabian. Yang dimana periodisasinya adalah salasa asyrah. 13 tahun itu di Mekah. Nah, yu'assisu, Nabi Muhammad SAW menaruh pondasi dakwah kepada tauhid di sana di Mekah. Kemudian wa asyra sanawat, 10 tahunnya lagi fil Madinah, di Madinah berdakwahnya. Summa tawafahullahu, kemudian Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah SWT. Ala ra'si as-salisati wasittin. Ya, pada usia berapa? 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Min umrihi alaihi salatu wassalam. Fa muddatu umrihi, maka durasi umur, ya, lama usia Nabi Muhammad SAW fir risalah itu, ya, selama masa kerasulan, kenabian dan kerasulan itu apa? Salasun wa ishruna sanatan, 23 tahun. Ya. Wa hadhil barakah, dan keberkahan ini allati anzalahallahu, yang Allah menurunkannya alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahadzal alamul aziz. Wahadzal jihad. Wahadza at-tamkin. Nah, ya. Jihad ini, kemenangan ini fi hadhil muddah, pada masa ini al-wajizah, yang singkat, kan singkat ya. Salatin wa ishrin, ya kan, 23 tahun sanatan. Hadza min ayatillah, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min barakati
hadzan Nabi SAW, dan termasuk juga keberkahan Nabi kita Muhammad SAW ini, ya, wa barakati dakwati, dan juga termasuk keberkahan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya 13 tahun, hanya 23 tahun begitu. Hanya 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, ternyata luar biasa hikmahnya, dampaknya, efek positifnya, tersebar Islam meluas hingga ya sampai sekarang. Dan juga wa barakatil wahyi alladzi anzala ilaihi, dan juga keberkahan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qabla hadza kullihi, dan sebelum semuanya ini, bi'anatillah, ya, tentu dengan pertolongan Allah, wa huwa alladzi a'anahu, dan ya tentu dialah yang telah menolongnya, wa huwa alladzi hamahu, dan dialah yang telah menjaganya, wa ayyadahu, dan dialah yang telah menguatkannya, wa nasarahu, dan dialah yang telah menolongnya, hatta balagat da'watuhu, sampai dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Ke penjuru al-masyarik, ke timur maupun maghrib, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.